Salam inspirasi, salam edukasi, semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Selamat berjumpa di channel 7 Menit Menginspirasi untuk Anda insan pendidikan, guru, dosen, atau calon guru, calon dosen, orang tua, mahasiswa kependidikan, dan siapapun Anda yang ingin terus belajar dan memiliki rasa ingin tahu tentang pendidikan, persekolahan, dan pembelajaran. Topik kita kali ini adalah rahasia dan kiat sukses melaksanakan mikrotik. Saya mencoba merangkumnya dalam 5 poin. Yang pertama adalah penguasaan materi. Penguasaan materi ini menjadi mutlak. Jadi, jika kalian menyiapkan materi tertentu, maka kalian harus mendalami cakupan materi tersebut, mulai dari pengertian, penjelasannya, contohnya, dan lain sebagainya. Bahkan sangat direkomendasikan mengambil bahan-bahan referensi lainnya. Ini akan sangat membantu karena dengan demikian di mata penguji kalian memiliki wawasan yang cukup luas, bukan hanya tekstual tapi juga kontekstual. Jadi bukan hanya materi tok seperti yang ada dalam textbook, tapi juga ada pengayaan lainnya. Ini poin penting yang pertama. Penguasaan materi menjadi kunci utama dalam pelaksanaan mikroteaching. Karena penguasaan materi akan sangat berpengaruh kepada langkah-langkah kedua, ketiga, keempat, sampai kelima seperti apa yang saya akan jelaskan nanti. Nah, satu catatan penting yang harus menjadi perhatian bahwa bisa saja terjadi tim penguji akan menanyakan materi apa yang telah kalian siapkan. Lalu ketika kalian menyatakan materi A, maka bisa jadi pada hari itu kalian diberi kesempatan misalnya setengah jam untuk membuat LPP baru atau mengganti materi lain. Oleh karena itu sangat disarankan kalian menyiapkan minimal 2 atau 3 materi alternatif dalam pelaksanaan mikroteaching. Kenapa? Karena jangan sampai kalian berhadapan dengan tim penguji yang cukup lihai yang menganggap bahwa kalian sudah melatih diri untuk satu materi tertentu sehingga abai kepada materi yang lain. Kiat sukses yang kedua adalah kuasai audiens. Interaksi dengan audiens itu menjadi kunci utama pada saat pembelajaran dan perkuliahan. Nah, bagaimana kiat praktisnya? Kiat praktisnya kalian bisa melakukan moving, melakukan pergerakan-pergerakan, pergantian posisi, tidak monoton di tempat tertentu. Ya, karena terkadang karena keinginan kita untuk menguasai pelajaran atau mereproduksi, memunculkan kembali bahan pelajaran di kepala kita sehingga kita lupa bahwa kita harus berpindah dari satu posisi ke posisi lain. Pergerakan ini dalam rangka interaksi dengan peserta didik, bukan perpindahan yang tanpa maksud. Karena jika berpindah karena tanpa sebab tertentu, maka penguji akan melihat bahwa ini adalah perpindahan yang sifatnya kaku. Penguasaan terhadap audiens ini satu paket dengan penguasaan kelas. Artinya, jika kita telah menguasai peserta didik, itu artinya kita diasumsikan telah menguasai kelas. Tetapi tentu saja, sekali lagi, ini tidak berdiri sendiri, erat kaitannya dengan saat yang pertama, yaitu menguasai materi. Penguasaan kelas, penguasaan terhadap audiens hanya akan berjalan dengan baik seperti yang kita harapkan jika kita menguasai materi dengan baik. Kiat sukses yang keempat adalah gunakan metode pembelajaran atau model pembelajaran yang variatif. Jadi bukan hanya ceramah, tapi dikombinasikan dengan metode lainnya. Tapi metode itu dipilih dengan mempertimbangkan hal lain. Ya. Pertama, kesesuaian dengan materi. Yang kedua, kesesuaian dengan situasi dan kondisi kelas dan sebagainya. Karena itu pemilihan metode atau model-model pembelajaran ini menjadi sangat penting karena inilah inti dan kegiatan mikroteaching tersebut. Jadi terutama 2 pertimbangan dalam memilih metode. Yang pertama adalah keefektifan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah tidak hanya tujuan yang dicapai, tapi dalam proses mencapai tujuan tersebut pembelajaran itu harus menarik, meningkatkan gairah, meningkatkan motivasi, meningkatkan ketertarikan. Nah, karena metode pembelajaran ini membutuhkan penjelasan yang adalah tahapan penting
dalam pembelajaran dan perkuliahan sekaligus menjadi inti dari pembelajaran dan perkuliahan, maka ini akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Untuk informasi tentang varian model-model pembelajaran yang sangat kaya, variatif, mudah interaksi dengan audiens akan saya tampilkan dalam deskripsi YouTube ini. Yang keempat adalah melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi ini menjadi sangat penting karena sebenarnya pelaksanaan pembelajaran dan perkuliahan itu dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ada pengetahuan yang ingin dicapai, ada sikap yang ingin dituju, dan ada keterampilan yang diharapkan bisa dicapai. Hubungan antara materi dengan metode pembelajaran dan hasil itu tidak bisa dipisahkan. Materi dijalankan dengan menggunakan metode atau metode tertentu untuk mencapai tujuan perkuliahan atau pembelajaran. Seperti itu urutan-urutannya. Jadi materi, metode, dan cara penilaian tidak bisa dipisahkan. Dan ketiganya tidak boleh hilang, baik dalam micro teaching, lebih-lebih lagi dalam pembelajaran yang sebenarnya. Teknik evaluasi tentu saja setidaknya ada dua. Yang pertama adalah penilaian proses. Jadi penilaian itu dilakukan sambil berjalan proses pembelajaran dan perkuliahan, tapi bisa juga dan umumnya dilakukan pada akhir pembelajaran atau kombinasi keduanya. Penilaian proses dilaksanakan, tapi penilaian akhir juga dilaksanakan untuk mengetahui seberapa berhasil pembelajaran. Dan akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa jika Anda mendapatkan manfaat dari channel ini, silakan bagikan linknya kepada orang-orang yang Anda kasihi, bagikan pula pada grup-grup Anda, maka mereka pun bisa tercerahkan, bisa terinspirasi. Karena berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Terima kasih. Syukran katsiran. Thank you very much. Arigatou gozaimashita. Sayonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.